Oke, Ibu Sony silakan. Iya, Shalom Pak Paul. Shalom. Saya mau tahu kira-kira sebatas mana atau sejauh mana definisi bidat, Pak Paul. Jadi kan minggu lalu Pak Paul agak sedikit menyinggung soal penyesat di akhir zaman. Nah, kalau penyesat itu kan seolah-olah mengajar kepada kebenaran tapi disesatkan. Belakangan ini saya sedikit miris Pak Paul mendengar ada beberapa apologet sedang menghujat. Kayaknya yang dihujat itu Oneness Pak Paul. Jadi mereka itu benar-benar bidat katanya. Terus saya kan sering mendengar doa Pak Paul bahwa Oneness juga Tuhannya sama, disembah Tuhan yang sama. Ya saya agak sedikit gimana gitu dengarnya. Nah, menurut Pak Paul di mana letak bidatnya? Misalnya memang bidat ini Oneness ya, karena saya juga ikuti beberapa pengajaran mereka, kayaknya nggak ada yang aneh ya. Maksudnya Yesus ya kan Elohim, nggak ada lagi urusannya sama anak. Nah, itu kenapa dengan prinsip seperti itu? Ya, saya pikir kan saya perlu jawaban. Jadi kalau nanti saya diskusi sama teman, saya bisa kasih menerangi gitulah sedikit banyaknya supaya jangan apologet ini serta-merta mengatakan Oneness itu bidat penyesat. Menurut Pak Sanya di mana suatu pengajaran itu memang benar-benar murni bidat? Kalau memang tidak ada nama Yesus yang diberitakan ya kita mungkin nggak akan nggak akan ragu dia bidat. Tapi ini Yesus diberitakan, suruh bertobat, suruh terima Yesus, suruh melakukan firman. Apakah bidat mengajarkan seperti itu? Kira-kira itu Pak Paul. Masalahnya orang Oneness-nya juga rese, orang Oneness-nya juga yang nggak begini juga sesat. Jadi dua-duanya juga rese juga sebetulnya mereka. Kalau saya sering bilang ini dengan orang bodoh terus debat, mereka nggak ngerti yang mereka bicarain apa. Bahkan orang-orang yang debat ini di YouTube ini mereka tidak sekolah teologi. Kalau ditanya bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya nol putul semua dua-duanya. Serius. Ya. Yang ngomongin beda satu segala macam ya dua-duanya kalau ditanyain 90% mereka nol putul. Mereka cuma comot-comot dari internet, dari Google ya. Kalau ditanyain urusan Ibrani mereka nggak bisa baca. Kalau ditanyain Yesus bilang ya, jangan kamu katakan pada saudaramu apa namanya bebal, kafir. Mereka itu terjemahannya saja sudah salah, pada ngerti nggak itu terjemahannya salah fatal. Itu salah fatal terjemahannya ya. Salah fatal. Banyak yang ngerti karena mereka tidak tahu bahasa aslinya, mereka tidak mengerti. Itu loh masalahnya. Dan mereka tidak tahu kultur Yahudi itu seperti apa ketika ngomong raka, moreh. Mereka nggak tahu. Kalau kami diajarin ya, kita kemarin saya belajar di kampus saya ini di Jewish Study ini ya tentang saya kan belajar tentang Yahudi ya di Israel. Kita diajarin ya Rabi Yahudi ini kebetulan topik itu mengapa ada cerita ini. Menarik ya, mengapa ada cerita moreh ini adalah rebellion son itu dalam kitab Iman. Nah, jadi banyak orang Israel, banyak orang-orang di Indonesia ini yang youtuber ini, mereka saling membedakan satu sama yang lain. Mereka sendiri nggak pernah sekolah teologi, mereka nggak ngerti bahasa Yunani, nggak ngerti bahasa Ibrani. Makanya ikutilah Bible College-nya Hagios. Sayang sekali ya, beberapa sudah saya undang ya para apologet ini. Tetapi ya karena kesombongan mereka sendiri, akhirnya mereka terjebak. Karena kalau ditanya orang-orang yang ngaku Trinitas, udah pernah kita tes, ya kamu yang Trinitas, coba kamu cerita kamu Trinitas. Jadi Triteis. Bahkan si Deki nggak ada saja jadi jelasin Trinitasnya pakai neneknya Paul, neneknya Deki, neneknya Muriwali, nenek-nenek. Yang namanya nenek-nenek, 3 orang nenek-nenek namanya Triteis. Ya neneknya saya sama neneknya Sony kita sama-sama nenek-nenek. Memang nenek-nenek, ya kan? Tapi kan sudah bukan berarti neneknya saya sama dengan neneknya Sony. Iya. Belum tentu sama. Itu masalahnya mereka sendiri kalau suruh jelasin Trinitas nggak ada yang arti ya. Billy Graham aja nggak bisa jelasin Trinitas kok. Kalau saya bisa menjelaskan Trinitas ya, karena memang saya kan teologinya dari Trinitas asalnya. Saya bisa jelaskan Trinitas, cuman saya nggak suka. Terus kalau bukan Trinitas nggak masuk surga, gundul peang. Nah, di sini ada ya, saya ketemu sama orang Amerika, Jewish Amerika yang ada di Persekutuan Doa di sini.
Dia bilang, oh harus Trinitas. Saya bilang, dia nggak ada firman, saya hafal firman Tuhan. Cari kata Trinitas, saya kasih kamu 1.000 shekel. Saya bilang begitu ya. Kalau ada, saya kasih kamu 1.000 shekel nih. Tak kasihkan uang nih, saya kasih kamu 1.000 shekel. Kalau kamu bisa nemu kata Trinitas di dalam Alkitab. Karena Trinitas itu juga hasil penafsiran, hasil kita memahami. Yohanes juga sama hasil. Yang paling benar adalah Yesus adalah sang cinta yang mengajarkan cinta. Gimana Yesus yang Trinitas gunung Mumpeyang? Gara-gara Yesus yang Trinitas itu perang salib itulah buahnya. Gara-gara Yesus yang Yohanes itu jadinya keluar buahnya apa? Itu yang ngikik-ngikik di dalam gereja itu, yang ketawa-ketawa sambil menggelepar-gelepar itu, yang klocot-klocot itu lah jadi Yesus yang Yohanes itu. Orang Betel itu Yohanes ya, gereja Betel itu Yohanes. Orang-orang Pentakosta, makanya namanya Yohanes Pentakostal. Ya, orang-orang Pentakosta sebagian besar 90% itu Yohanes. Coba deh secara menjelaskan mereka. Coba jelaskan Trinitas. Mereka pasti menjelaskannya Yohanes. Semua orang Pentakosta, hampir semua orang gereja Pentakosta karismatik menjelaskannya dengan Yohanes. Coba kalau berdoa, ya Roh Kudus sayang, Roh Kudus yang baik. Ada nggak kita disuruh berdoa sama Roh Kudus? Roh Kudus itu Yesus, Roh Kudus Bapak itu Yohanes. Coba tanya sama Rubin Adi tuh. Ya Roh Kudus. Lagunya apa? Ya Roh Kudus. Berdoanya saja itu Yohanes itu. Cara nyanyinya saja sudah Yohanes. Coba lihat semua lagu-lagunya Pentakosta karismatik. Yohanes. Ya kan? Ya kan? Ngomongnya Trinitas, tapi nyanyinya mereka Yohanes semua. Coba lagu-lagu rohani semua, lagu-lagunya gereja Pentakosta karismatik semua lagu-lagunya Yohanes. Amatin deh. Ya, itu satu. Jadi apakah bidah? Bukan. Yang apakah namanya bidah? Bidah itu kita jelas Alkitab bilang apa ayatnya, kita ngomongnya lain. Misalnya nih, Yesus datang dalam rupa wanita, itu sudah bidah itu. Itu bidah. Nah, satu ya, kita lihat ciri khasnya. Jadi Alkitab bilang, oh Yesus, kedatangan Yesus akan ditandai dengan aniaya besar. Oh Yesus sudah datang sekarang. Banyak beberapa, nah itu bidah. Karena Alkitab sudah jelas, ada tandanya. Terus ketiga, tadi Yesus datang dalam rupa wanita, Yesus datang nanti apa lagi ya? Sebentar saya spotlight aja ya. Saya spotlight saudara ya, punya saya, supaya saudara bisa potong videonya. Saudara, apa ciri khas bidah? Satu, dia tidak sesuai dengan teks. Teks itu harus tepat, saudara ya. Apalagi di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu penulisannya patriarkal, ya. Walaupun ada di dalamnya ada konsep matriarkalnya ada. Matriarkal inilah yang mendorong ditulisnya patriarkal, tetapi selalu penulisannya patriarkal. Apa maksudnya patriarkal? Selalu laki-laki. Tetapi para penggeraknya selalu wanita. Ya, jadi itu tipikal. Mau orang Yudaisme, mau orang Kristen itu sama. Ya, patriarkal, tapi penggeraknya selalu perempuan. Adam dan Hawa, ya kan? Abraham sama Sarah, ya kan? Yakub, ya kan? Sama itu ceritanya dari Ribka, Ishak sama Yakub. Musa, Sipora yang ngelakuin, ya kan? Dan punya Musa, Yakobet sama Miriam, kakaknya Musa, yang menyelamatkan Musa sehingga orang Israel eksis. Tipikal. Daud, ada Ruth, ya itu ceritanya selalu matriarkal. Yesus sendiri ada Maria, ya jadi selalu ada the woman behind the story, laki. Jadi itulah besar sekali di dalam kekristenan dan Yudaisme. Makanya orang Yudaisme kalau mamahnya udah ngamuk, dia ketakutan tuh. Rabi-rabi Yahudi sekalipun, ya suatu ketika ada Rabi Akiva, ya Rabi Akiva itu dia sudah sekolah 24 tahun sekolah Torah, lalu dia pulang kepada keluarganya, istrinya udah tua, ya lalu murid-muridnya ngusir istrinya. Waktu istrinya datang mau ketemu,
Saya mau ketemu sama Rabai Akiva yang itu kan orang besar ya, diusir sama bodyguardnya Rabai Akiva. Begitu Akiva tahu, dimarahin semua itu murid-muridnya itu ya. Terus si ini datang, si Rabai Akiva bilang, punya Torah yang belajar sama 24 tahun, dan kamu ini muridku yang 24.000 ini adalah punyanya istriku. Kalian semua ini punya istriku, miliknya istriku. Jadi Rabai Akiva itu berhasil karena istrinya. Bahkan di dalam Katolik sendiri, Ibu Maria, Bunda Maria itu dimuliakan. Jadi sebenarnya Katolik itu, ini Katolik yang normal ya, saya nggak cerita yang ada lagi sekte-sekte Katolik yang sampai Maria, Madonna segala macam, yang hitam-hitam itu, serem-serem itu ya. Tetapi di dalam Katoliksitas, ketika mereka memuliakan, memuja Maria, itu nggak salah, karena memang itulah nafas dari dalam Alkitab kita, peranan wanita di balik semua teks-teks yang tertulis. Tetapi yang tampil selalu laki-laki yang ditampilkan, karena itu fungsi. Masing-masing mempunyai fungsi. Dulu ada yang ngomong, ya dulu saya kan, Katolik itu bidah. Siapa bilang Katolik itu bidah? Wah, saya bilang, mana Katolik itu bidah? Justru kalau kalian kemudian membidahkan Katolik, kalian bidahnya justru. Mau diakui atau tidak diakui, kekristenan yang ada sekarang, Martin Luther itu tidak bermaksud menghilangkan Katolisitas loh. Martin Luther itu menuntut, marah karena ada surat indulgensi, pengampunan dosa yang diperjualbelikan. Bukan Martin Luther mau memisahkan dari gereja Katolik, itu salah, tapi kemudian memang diusir sama gereja Katolik. Tetapi bukan Martin Luther mau memisahkan diri loh. Awalnya semangat reformasi itu ya bukan mau memisahkan diri loh. Itu ya. Jadi nggak bisa kita bilang Katolik bidah, Trinitas bidah, karena ada tertulis dua ciri khas bidah itu ya dari buahnya. Dari buahnya. Buahnya selalu bidah itu nanti buahnya selalu apa? Ketidakkudusan. Akhirnya seks loh. Melegalkan seks itu namanya roh Isabel. Makanya di beberapa aliran Kristen, Mormon misalnya ya, akhirnya kan boleh menikah punya istri 3. Itu bidah. Itu bidah. Ya. Bagaimana dengan saksi Yehova? Nggak bisa dong, kita nggak bisa bilang bidah. Saksi Yehova itu 1 istri dan tidak boleh cerai. Mereka tidak mau seks sebelum menikah. Berbeda dong, mereka harus hidup sederhana. Kalau gereja karismatik, teologi kemakmuran, bidah. Justru bidah. Mereka hedonisme, pendeta hedonisme itu ya, yang ini saudara pesawat jet pribadi. Gitu. Katolik sampai sekarang nggak boleh, kalau udah cerai di Katolik, gereja Katolik tidak akan melakukan pemberkatan nikah kedua loh. Katolik bidah, bukan dong. Itu mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ya kan? Nah, yang ketiga, ciri khasnya ya, selalu ada kemarahan, kebencian. Jadi itu para apologet yang saling bidah memidahkan, mereka lah bidah sesungguhnya. Para apologet yang saling bidah memidahkan itu, mereka lah bidah sesungguhnya. Akhirnya kebencian kan, kalau ditanya, lalu kasihmu di mana? Tidak ada. Apakah mereka berdiakonia? Gundul peyang. Apakah mereka bisa melakukan ajaran Tuhan Yesus? Ajaran yang mana yang dilakukan oleh mereka? Mereka cuma sport otak, merasa paling pinter. Padahal sekolah teologi aja kagak. Lalu itu murid-murid Yesus nggak sekolah teologi, siapa bilang? Yesus itu seorang rabai, sekolahnya itu 24 tahun loh Yesus itu. Ya, sekolahnya itu seorang rabai Yesus itu ya. Makanya dia nggak menikah karena masih sekolah ya, dalam sekolah namanya ya, karena dia membentuk komunitasnya dia. Ya, Rabai Akiva setelah 24 tahun baru pulang, setelah dia selesai dengan 24.000 murid itu, dia baru pulang sama istri. Nah, itu ada aturannya ya. Yesus juga sama, 12 tahun, kemudian 6 tahun berikutnya dia mengajar, ya, ngumpulin murid-muridnya, 6 tahun berikutnya Yesus kan disalib. Ya, Yesus seorang rabai dan murid-murid
itu adalah murid-murid belajar Torah, itu murid-muridnya Yesus. Nah ini apologet agak ngerti, langsung nyosor, ngoceh-ngoceh, sembarangan. Mereka lah beda seluruhnya. Ya, itu ciri khasnya 3 itu. 1, mereka yang tidak tertulis, ngomong yang nggak tertulis. 2, akhirnya selalu dengan perzinahan, percabulan, selalu itu ya. 3, ya nanti akhirnya itu tadi ya, mereka nggak ada buahnya, cuma sport otak saja. Itulah bidah. Ya, perzinahan, percabulan termasuk dalamnya hedonisme ya, hedonisme pokoknya, pemuasan hawa nafsu. Jadi kalau gereja-gereja karismatik itu yang pendeta-pendeta yang pakai jet itu, yang pakai limosin, itu bidah. Gereja-gereja yang pendetanya pakai mobil mewah itu gereja bidah. Serius. Itu bidah, karena Alkitab dengan jelas berkata, jangan bermewah-mewah. 2 kali ya di Timotius dan di Petrus ditulis dengan jelas, jangan bermewah-mewah, jangan berfoya-foya itu loh. Pakai limosin itu kan termasuk berfoya-foya. Pendeta-pendeta yang pakai mobil-mobil mewah, yang menghabiskan uangnya buat beli mobil mewah, jam tangan mewah, itu adalah pendeta-pendeta bidah. Nggak boleh. Alkitab sudah jelas bilang nggak boleh. Ya, itu para apologet itu ada ruwet itu kan. Ini Yosua Tewu berzina juga kan. Saling bidah membidahkan. Jadi jangan saling bidah membidahkan ya, karena kita semua kan tafsir. Yesus adalah Tuhan, Adonai kita, juru selamat kita, itu yang paling penting. Gitu Bu Sony. Iya. Ya. Baik Pak. Ya, makasih Pak Paul ya. Sayang videonya kepotong ya tadi. Maaf saudara ya. Saya tadi nggak kepotong, tadi bagus tadi ya, bisa di-cut jadi 1. Oke, dan semoga ada lap-lap YouTube yang mau mengcompile video tadi dirapiin ya.